Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Amalia Sembiring dari kelas PJKR 4A. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gaya mengajar resiprokal. Nah, jadi gaya mengajar resiprokal ini merupakan salah satu gaya atau cara kita mengajar dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kita. Nah, jadi gaya mengajar resiprokal ini pertama kali ditemukan oleh Halinskar pada tahun 1982. Nah, ia menciptakan ini ketika ia melihat beberapa muridnya mengalami kesulitan saat membaca teks bahasa Inggris. Nah, jadi metode ini adalah metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik kepada temannya sendiri. Nah, jadi yang pertama pusatnya itu ada pada guru, kini ada pada siswa dan ke temannya sendiri. Nah, dalam pengimplementasiannya untuk melakukannya di dalam kelas ada beberapa tahap. Salah satunya yang pertama adalah clarifying. Clarifying atau sebut dengan mengklarifikasi merupakan pengklarifikasian terhadap materi yang diberi guru. Nah, di sini guru memberikan suatu materi kepada siswa yang nantinya siswa akan melakukan umpan balik satu sama lain, saling mengkoreksi. Lalu yang kedua adalah memprediksi. Nah, siswa mencoba untuk mengetahui apa ya kira-kira inti masalah dari materi yang telah diberikan oleh guru ini. Mereka akan memprediksi jawaban-jawaban hal-hal apa yang nantinya akan terjadi pada materi yang telah diberikan oleh guru. Dan yang ketiga adalah question atau pertanyaan. Pada tahap ini, siswa akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru apabila mereka mengalami kekurangan informasi materi, ataupun bisa juga sesama teman, karena ini adalah hal umpan balik. Mereka akan saling memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut mengenai hal-hal apa saja yang kurang dalam pelaksanaan materi yang telah diberikan kepada guru. Lalu yang terakhir ada summarizing atau merangkum. Merangkum merupakan suatu hal yang dilakukan siswa ketika mereka telah melakukan hal-hal yang tadinya diperintahkan oleh guru, saling mengoreksi satu sama lain dan saling memberikan tanggapan satu sama lain. Mereka akan memberikan inti atau rangkuman dari beberapa hal yang telah mereka lakukan. Hal-hal apa saja yang sekiranya mereka dapat dari materi ini, kekurangan, kelebihan, ataupun hal apapun. Yang kemudian setelah melakukan hal-hal tersebut, mereka akan merangkum hal tersebut dan mempresentasinya kepada teman-temannya yang lain. Selanjutnya adalah pengaruh gaya mengajar. Selanjutnya adalah pengaruh gaya mengajar resiprokal. Nah, pengaruhnya itu ada bagi guru dan ada juga bagi peserta didik. Yang pertama bagi guru adalah guru menerima proses sosialisasi antara pengamat dengan pelaku, yaitu antara teman yang satu dengan teman yang lain. Dengan melakukan hal ini, maka interaksi antar sesama siswa akan menjadi lebih dekat dan erat. Karena apa? Di sana akan timbul bahwasannya kamu kekurangan ini, kelebihan kamu adalah ini. Jadi mereka di sana saling mengisi satu sama lain antar kekosongan. Yang kedua, guru menyadari pentingnya mengajar siswa untuk memberikan umpan balik yang akurat, objektif satu sama lain. Karena di beberapa kasus ada guru yang kurang mendekati terhadap siswanya. Nah, solusinya adalah salah satunya memberikan umpan balik sesama teman. Nah, dengan begitu teman atau siswa itu akan lebih terbuka terhadap teman-temannya sendiri. Yang berikutnya adalah guru berharap siswa menjadi lebih mengembangkan perilaku bersosialisasi. Dan yang kelima yaitu guru mempelajari perilaku baru yang mengharuskan menahan diri dan mengarahkan komunikasi dengan perlakuan tegas. Nah, pada tahap ini, di sini yang sangat berperan aktif adalah siswa dengan siswa. Oleh sebab itu, guru hanya memperhatikannya saja dan memberikan sedikit bantuan-bantuan dengan perkataan-perkataan lembut. Di sini guru akan belajar bagaimana menahan agar tidak ikut campur dalam hal bersosialisasi yang ada pada sesama peserta didik.
Lalu, bagi peserta didiknya itu apa? Nah, yang pertama, peserta didik dapat terlibat dalam peran timbal balik yang membuat keputusan tambahan. Nah, jadi dari masalah atau materi yang diberikan oleh guru, siswa dapat memecahkan masalah tersebut dengan berbagai sumber tambahan. Bisa dengan pendapat teman yang satu ataupun dengan pendapat teman yang lain, atau bisa juga dengan berbagai sumber yang mereka ketahui. Yang kedua, peserta didik dapat memperluas peran aktifnya dalam proses pembelajaran. Nah, berbeda dengan gaya-gaya yang lain, contohnya seperti komando, hal itu membuat siswa menjadi diam di dalam kelas. Karena apa? Karena siswa mengikuti seluruh arahan-arahan yang telah diberikan oleh guru, sehingga mereka kekurangan keaktifan di dalam kelas untuk memberikan argumen-argumen yang menurut mereka itu penting bagi mereka. Sehingga dengan melakukan hubungan timbal balik ini akan memberikan suasana yang baru bagi peserta didik dan mereka merasa nyaman dengan memberikan argumen-argumen yang ada pada diri mereka. Selanjutnya adalah peserta didik dapat menghabiskan waktu belajar dengan menggunakan lembar kriteria. Nah, di hubungan timbal balik ini, selain keistimewaannya adalah saling belajar teman dengan teman, ada yang disebut dengan lembar kriteria. Nah, lembar kriteria inilah yang di dalamnya itu nanti ada lembar penilaian di mana guru akan memberikan kepada masing-masing peserta didik. Mereka akan menilai bagaimana temannya dan bagaimana ia terhadap temannya, seperti itu. Kemudian mereka akan menilai apakah ini sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru, apakah benar penerapannya seperti ini. Mereka yang saling mengoreksi satu sama lain. Lalu ada juga kesalahan saat menggunakan gaya resiprokal ini. Yang pertama, ini lebih sering dilakukan oleh para guru atau pengajar. Yang pertama itu, guru memberikan umpan balik yang tidak akurat. Salah satunya, mereka menggunakan gaya mengajar resiprokal, tetapi pada satu sisi ia tidak mengerti bagaimana cara melakukan gaya resiprokal ini yang benar. Mereka hanya membagi siswa untuk saling mengoreksi satu sama lain, tapi ia tidak memberitahu bagaimana cara berjalannya gaya resiprokal ini. Yang kedua adalah pelecehan verbal. Pada hal ini, peserta didik yang saling menyakuti satu sama lain. Pada dasarnya, karena sesama teman saling mengoreksi, mereka tidak bisa menjaga bagaimana cara bicara mereka, seperti kamu bodoh, bukan seperti itu gitu. Karena ini adalah teman dengan teman, sehingga tidak ada rasa saling meredam atau menghargai, karena ini adalah teman. Nah, di sini peran guru harus bisa memberikan arahan kepada sesama peserta didik untuk menjaga verbal mereka, tidak melakukan pelecehan verbal seperti berkata kasar atau body shaming dan lainnya. Hal itu diharapkan agar nantinya peserta didik tidak semena-mena terhadap lawan bicaranya. Dan yang terakhir yaitu guru membandingkan peserta didik. Nah, pada kasus ini juga sangat sering terjadi. Karena apa? Setiap peserta didik memiliki keunggulannya masing-masing. Dan di sini guru, semua gaya mengajar, metode mengajar itu mengharuskan guru agar bisa peserta didik menyimbangi teman-temannya yang lain. Nah, karena hal ini bukan berarti guru harus selalu mencontohkan atau membanggakan siswa yang memiliki hal yang lebih tinggi, memiliki keistimewaan yang lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Maka dari itu, ia harus bisa membagi rata mana teman yang sekiranya bisa membantu teman yang lebih rendah, bukan memberikan atau membagi kelompok teman yang pandai dengan yang pandai. Nah, sekian yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bagi saya juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.